Oke ya, dosen mau menyampaikan tentang metode perhitungan simpanan dan pembiayaan, pendanaan dan pembiayaan pada perusahaan keuangan syariah yang didominasi oleh perbankan syariah. Berikutnya. Ya, jadi ini adalah merupakan tambahan yang dosen yang ada di industri saat ini ya. Jadi kita kemarin di 4 pertemuan, jadi pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, 6 pertemuan itu membahas tentang simpanan yang nama produknya adalah tabungan, kemudian current account atau rekening koran, kemudian deposito di bank ya. Kemudian kalau di bank syariah itu namanya pendanaan. Kemudian membahas tentang pinjaman berupa pinjaman modal yang disebut sebagai pinjaman kemudian pinjaman modal yang dicontohkan sebagai pinjaman pembelian aset ya. Kemudian ini merupakan bahasanya itu agak tinggi dikit ya, jadi merupakan kepakaran atau kekhususan konsentrasi apa yang dosen bukan pilih tapi dosen miliki ya. Jadi dosen mengajar perbankan syariah, akuntansi syariah sudah 10 tahun dan kuliah berikutnya setelah ini pun juga manajemen keuangan perbankan syariah, sehingga dosen merasa perlu menyampaikannya. Kemudian ya. Nah, pertama adalah konsep ya. Konsep atau pilihan dari model bisnis keuangan dari bank syariah. Dia tidak mengenal konsep bunga, jadi bukan kata bunga, tapi konsep bunga ya. Konsep bunga ini adalah sistem. Konsep bunga ini adalah kalau menurut bisnis, menurut hukum atau menurut bahasa itu adalah suatu perjanjian ya. Perjanjian yang diterapkan di dalam bisnis perbankan. Jadi gini, kalau nasabah mau nabung di bank ya, bank apapun, itu pihak bank menjanjikan sesuatu namanya bunga ya. Dan itu adalah produk hukum. Jadi kalau perjanjian itu adalah produk hukum yang tidak perlu didetailkan lagi. Jadi perjanjian itu adalah produk hukum. Ya, jadi sampai tadi adalah bunga adalah perjanjian. Perjanjian kalau saya nabung di bank A, bank B, bank C itu akan diberikan bunga di akhir bulan. Berapa persen? Mana berapa persen kalau simpanan? 3%, deposito 3% per tahun. Kalau di akhir bulan saya nggak terima bunganya, itu saya berhak untuk menuntut pihak bank. Bang, kok ini saya cuma dapat berapa persen? 2,7% ya. Kalau nggak ada ketentuan yang diberikan itu bisa dituntut ya. Tapi lucu juga kalau di awal dikasihnya 3%, ternyata dikasihnya 4%, ya itu nggak ada yang nuntut ya. Hasil terima-terima aja. Sebaliknya juga begitu. Kalau pinjam untuk tujuan satu di antara dua itu dijanjikan pinjaman dengan bunga berapa persen kalau pinjaman?
ada yang 7%, ada yang 8%, ya, ada yang 12%. Nah, begitu di akhir bulan dikenakan bunga, ternyata bunganya cuma 5%. Ya, betul. Yang pasti kalau kayak gitu nggak ada yang protes. Tapi kalau bunganya dikasih 15%, tanpa ada pemberitahuan itu bisa nuntut, ya. Ada faktor-faktor lain yang bisa merubah, ini tidak dibahas. Jadi intinya adalah bunga itu janji, ya. Kerjanya itu adalah pasti, kerjanya adalah kesepakatan. Ini sama halnya dengan kalian kalau dosen nggak izin, nggak melakukan permintaan khusus. Jadi mahasiswa sekalian, kali ini dosen minta waktu untuk membahas tentang keuangan syariah karena beberapa alasan, beberapa tujuan. Itu sesuatu yang sudah dijanjikan. Jadi janji kalian dengan dosen adalah ada di RPS. Kalau melenceng dari RPS mesti lakukan permohonan atau permintaan, ya. Oke. Jadi kalau bunga itu adalah janji. Kemudian, ya, coba mulai satu lagi. Alasan bank syariah tidak mau menggunakan sistem bunga itu adalah karena pilihan bisnis yang dia pilih. Jadi karena dia memilih untuk menjadi bank syariah, maka dia harus memenuhi ketentuan dari Islam yang ada kaitannya sama simpan pinjam, ya. Kalau dia tidak memilih itu, dia bebas menganut atau memilih aturan apa aja. Dan aturan yang berlaku memang kalau bank, ya pasti aturannya memilih model matematika ini. Kalau dia milihnya dia koperasi, beda lagi. Kalau dia milihnya perusahaan pembiayaan, itu beda lagi. Itu tergantung sama ketentuan umum yang berlaku untuk pilihan bisnis. Berikutnya. Nah, sebelum? Belum lagi? Sudah ya? Oke. Jadi kalau ini sudah dibahas, ya. Nah, salah satu kelemahannya atau salah satu ketentuan yang berlaku itu kalau kalian nabung dan deposito, kemudian banknya terjadi kenakalan atau bangkrutan atau masalah lain, itu ada yang nanggung, namanya LPS, ya, share ini. Ini kamu udah kerjain apa? Tugas. Ini lagi ngapain? Ya, ditutup aja. Ya, jadi kalau nabung sama kalau deposito ada yang nanggung, namanya LPS, lembaga penjamin simpanan. Ya, jadi kalau tadi di awal 5%, terus kemudian bunganya 4%, ternyata 4%, kemudian macam-macam hal itu ada yang nanggung. Kemudian kalau pinjam, ya, itu tidak sebaliknya, ya. Dosen bisa salah, cuman tidak sebaliknya, cuman bukan itu yang disampaikan. Jadi kalau kalian pinjam buat apa kemarin contohnya? Beli rumah. Buat beli rumah atau buat modal. Kemudian di bulan kemarin kan minjamnya 12 bulan kan? Di bulan ke-11 kalian tidak punya duit. Terus kemudian bisnisnya nggak laku, pilihan bisnisnya apa? Dan bisnisnya jual RT-nya nggak laku. Itu bukan urusan pemberi pinjaman. Laku nggak laku, pokoknya sudah perjanjian kalian yang minjam duit mesti bayar bunga, ya. Itu pilihan atau itu akibat dari penggunaan sistem bunga. Mau jual RT, mau jual bolpen, mau bikin jasa tulis menulis, kalau nggak ada duit, bisnisnya nggak laku, kemudian ada gangguan, itu tidak boleh ngomong berikutnya. Itu udah perjanjian, jadi harus tetap bayar bunga. Itu salah satu kelemahan sistem bunga. Yang memberi bunga, yang memberi pinjaman tetap harus menerima bunga yang sudah dibebankan. Sebaliknya juga seperti itu. Cuman tidak ada lembaga yang menjamin kelangsungan bisnis. Kalau pinjam, kalau simpanan sama tabungan ada namanya LPS. Ya, jadi kalau usaha rugi, apapun mau rugi karena bagian penjualannya misalkan sakit, bosnya sakit, terus kemudian tadi membahas tentang jual tehnya harganya mahal, terus kemudian tentang kondisi politik misalkan tiba-tiba
Kalau di Menteng nih nggak berlaku nih, kalau lingkungan bukan politis, lingkungan alam yang tiba-tiba itu. Kalau di Meruya suka terjadi tuh, kemudian daerah Meruya ada banjir, nggak bisa jual teh, ada macet, itu nggak stabil ya. Jadi kalau ini nggak usah jauh-jauh, kalau dibahas tentang lingkungan kampus, lingkungan kampus Menteng ini lumayan stabil. Meruya nggak stabil, termacet, terbanjir, tolnya macam-macam cerita, kagak peduli, pokoknya tetap mesti bayar bunga. Berikutnya, nah pertama adalah membahas tentang simpanan ya. Jadi kemarin di pertemuan kedua itu dimulai dengan membahas simpanan, rekening koran, dan deposito ya. Itu kalau di hitungan matematikanya, kalau kita nyimpan di bank itu hitungan pokok atau konsep dasarnya itu harus dapat bunga. Itu namanya konsep konvensional. Konvensional itu artinya semua orang pada saat lahir, pada saat besar sudah tahu sistemnya begitu. Jadi itu makanya disebut bank konvensional, bukan ada kaitannya, bukan kaitannya sama hal-hal yang lain. Kenapa itu disebut konvensional? Itu karena itu sudah menjadi norma, sudah menjadi sesuatu yang melekat, ya, sesuatu yang menjadi ketentuan. Contohnya ini teh, ya. Teh konvensional itu dibikin dengan cara dipanaskan dengan air. Sampai sekarang nggak ada teknologi yang bikin teh itu nggak pakai air panas. Dulu banget. Ya, ini boleh disanggah ya. Kalau bikin teh harus pakai air panas. Kalau bikin kopi tergantung kopinya. Kalau kopinya Arabica itu mesti pakai air panas ya. Contohnya kopi kapal berasap itu harus pakai air panas. Tapi kalau kopinya Indo dicampur ya, Indo mix, itu bisa langsung air dingin ya, asal pelan-pelan. Jadi itu konsepnya ya. Pertama adalah konsep menabung di bank syariah tanpa ada imbalan ya. Jadi pilihan pertama, nabung di bank syariah itu tidak mendapat apa-apa ya, tidak mendapat duit sama sekali ya. Itu bukan satu konsep yang ada di bank konvensional, tapi itu salah satu contoh. Contohnya dosen. Ini apa? Oh, BSI. Ya, ini BSI. Oh, Imani. Mandiri. Bukan ini. Imani. Ya. Imani sama Flash itu adalah salah satu konsep. Mau nggak mau orang itu harus pakai kartu. Ya. Kalau nggak punya Imani, nggak punya Flash, nggak punya tap cash, itu nggak bisa hidup di Jakarta. Ya. Kalau mau kayak dosen dari rumah nggak bisa naik busway, ya. Kalau kalian naik motor nggak bisa masuk gedung, bisa nggak masuk gedung? Nggak bisa, ya. Kalau bawa motor masuk gedung nggak bisa, karena nggak bisa bayar parkir. Ya, itu salah satu konsep. Nah, terus kemudian, tapi secara umum, pilihan pertama menabung di bank syariah adalah dengan pilihan satu ini dia tidak mendapatkan imbalan berupa uang. Yang akan dia dapatkan hanya fasilitas umum aja. Jadi ada rasa keamanan, ya. Orang kalau punya duit 1 juta dibawa di kantong, merasa aman nggak? Enggak. Takut Hilang. takut dipakai. Kalau nggak punya duit pergi, merasa aman apa enggak? Enggak. Jadi kalau punya duit merasa aman atau enggak merasa aman? Aman banget. Bawa 1 juta merasa tidak aman, bawa nggak punya 1 juta akan merasa nyaman ya. Oke, itu konsepnya. Kemudian kedua adalah penggunaan ATM dan QRIS dan sebagainya, itu standar ya. Jadi pertama adalah pilihan yang menabung di bank syariah, tidak berharap untuk mendapat imbalan ya. Kemudian berikutnya ini ada simpanan yang mendapatkan imbalan seperti konsep di bank konvensional. Jadi kalau ada saldonya 1 juta akan dapat namanya bagi hasil ya. Jadi pertama namanya dulu ya. Nama itu namanya bagi hasil, bukan bunga.
cara kerjanya itu berbeda, jadi bukan hanya nama. Kalau bagi hasil itu berdasarkan hasil si bank syariah memberikan pembiayaan pada periode sebelumnya. Jadi misalkan bank syariah memberikan pembiayaan kepada PT Jaya, jualannya apa? Jualan bolpen, ada hasilnya, dapat hasil. Jadi dia berdasarkan konsepnya berdasarkan bagi hasil dari nasabah yang memerlukan pembiayaan dari bank syariah. Jadi bukan dari perjanjian, bukan dari bunga. Jadi ada bagi hasil, nanti si penabungnya itu akan diberikan bagi hasil. Tapi ada syaratnya. Pertama adalah dia menabung minimal saldo berapa ya. Jadi kalau kalian di BNI kemarin kan sudah dilihat beberapa bank itu kalau saldonya cuma 100.000, 200.000 itu nggak dapat. Nah ya, kalau nabungnya hanya berupa e-money flash ya maksimal 5 juta juga nggak dapat bunga ya, karena tujuan kemudahan. Terus kemudian berikutnya adalah ini tadi konsepnya bagi hasil tidak merupakan tidak sama dengan bunga. Jadi kalau ada hasilnya tidak dibagi, kalau nggak ada hasilnya nggak dibagi. Jadi bukan konsep dari pinjaman ya. Berapa porsi bagi hasil, kemudian ini disamakan dengan presensi. Jadi bukan sama, jadi sama-sama menghasilkan keuntungan. Kalau orang jualan teh, ya, sama orang jualan bolpen, itu keuntungannya sama apa enggak? Beda ya. Nah, karena keuntungannya beda, tetapi sama-sama disamakan dengan hitungannya disamakan. Ini bolpen belinya berapa guys? Tergantung buat saya. Ini aja, apa tuh? Ini nggak digantung, dipegang. Ini waktu beli bolpen berapa harganya? 5.000. Untungnya berapa? 3.000. Banyak amat nih. Untungnya 3.000. Boleh aja. Boleh aja. Ini kan kita nggak bicara jualnya di mana. Kalau jualnya dikasih ini bolpen 1.000, jadi 15.000 cuma buat sekali tanda tangan doang. Harganya mahal. Jadi kembali lagi, ini jual bolpen untungnya berapa? 2.000. Jual teh itu untungnya berapa? 1.500. Hah? Untungnya? Ya. Nah, berarti jual teh untungnya berapa? Berapa persen? 2%. Jual teh untungnya berapa persen? Salah juga nggak apa-apa. 10%? Jual teh untungnya 10%, jual bolpen untungnya 10%. Yang disamakan cuma sama-sama persennya doang. Nanti dibahas jual teh ini mesti masak air panas, mesti bawa termos ya. Jadi memang kondisi di kita gini seperti ini. Jadi kemarin dosen pengen beli kopi itu di gang tembok, nggak bisa tuh beli kopi sasetnya doang, nggak bisa, mesti pakai air, mesti panas. Di atas di lantai 5 ada air. Tapi bukan cerita. Maksudnya adalah setiap keuntungan itu metode perhitungannya sama-sama persen. Jadi kalau kemarin kalian bahas model bunga majemuk, bunga sederhana, bunga apa lagi? Anuitas, itu sama-sama persen. Jadi persennya doang yang disamain. Modelnya, konsepnya itu berbeda. Nah, itu jadi bunga sama bagi hasil tidak sama. Yang disamakan adalah model persentasenya doang. Berikutnya. Ya. Nah, pendapatan bank, jadi dosen bukan bilang bank konvensional, bank non syariah. Jadi kemarin bunga pinjaman berapa? Ya, berapa persen? Bunga pinjaman? Di bank simpanan yang 3%. Pinjaman berapa kan baru kemarin pertemuan 6. Ya, 6%, 8%. Terus kemudian bunga deposito kepada penabung hasilnya adalah 5%. Jadi keuntungan bank itu didapat dari selisih antara bunga pinjaman
sama bunga deposito. Jadi memberikan kepada nasabah pinjaman 8% dan meminta dan memberikan kepada deposito 3%, maka pendapatan bank adalah 3%, ya. Pinjaman ini maksudnya modal kerja, kemudian kalau pinjaman KPR atau KPM. Ini deposito dan simpanan itu saya nggak tulis juga. Berikutnya pembandingnya. Nah, kalau di bank syariah itu ada pendapatan lain namanya pendapatan jual beli. Jadi kalau kemarin membahas tentang beli apa? Pinjaman itu apa? Ada yang beli rumah, ada yang beli motor. Nah, kalau di perbankan syariah itu namanya model jual beli. Jadi kalau kalian mau mendapatkan cicilan membeli dari bank syariah, itu bank syariahnya akan melakukan pembelian dulu. Misalkan mau beli motor, ya, Suzuki NMAX, ada? Nggak ada, ya. Adanya Suzuki apa? Suzuki Suzuki nggak lazim. Jadi kalau bicara Suzuki nggak bisa nebak. Tapi kalau dosen bilang Toyota R3, langsung salah? Toyota R3? Nggak nyambung juga. Kalau bilang bit karbu, oh ini kelasnya bit karbon. Ya kalau ngobrol yang nyambung berarti dia kelasnya di situ. Kalau nggak nyambung, kalau nggak tahu berarti nggak nyambung, ya. Oke, jadi kalau mau beli bit karbu, misalkan banknya bank muamalat, dia akan membeli di dealer Suzuki apa Yamaha? Yamaha. Bit karbu masa Suzuki? Honda. Ya. Kalau yang selalu di depan itu Yamaha, ya tahu ya? Yamaha selalu di depan, spontan. Ya. Jadi si bank syariahnya, bank muamalat akan beli di dealer Yamaha, terus kemudian menjualnya ke nasabah. Di situ ada margin keuntungan, ya. Jadi di situ keuntungan bank syariah. Belinya tunai, menerima penjualannya dengan cara kredit. Jadi bank syariah itu pendapatannya dari membeli motor tunai sama menjualnya kecil dan akan mendapat keuntungan. Bank syariah belinya tunai, kemudian terimanya cicilan 3 tahun, 50, 3 periode. Ya. Ini namanya konsep jual beli di bank syariah, namanya murabahah. Jadi setiap perbankan, setiap transaksi itu ada namanya, ya. Kalau bank syariah namanya pakai istilah bahasa Arab, kalau perbankan itu pakai istilah bahasa Inggris. Jadi di pertemuan kedua dosen sampaikan kalau di Indonesia pinjam simpanan bahasa Inggrisnya apa? Tabungan bahasa Inggrisnya apa? Bukan. Hah? Bunga interest. Jadi bukan tawar. Udah keren-keren kuliah di Fakultas Ekonomi, belajar cara bahasa Inggris. Oh, ini tabungan saya flowernya 3%. Ini bahasa Inggris saya tinggi nilainya. Flowernya 3%. Apa itu? Bunganya 3%. Kamu kuliah di mana sih? Jadi kalau tabungan itu bahasa Inggrisnya saving. Kalau deposito bahasa Inggrisnya fixed deposit. Kalau pinjam, kalau rekening koran di bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya adalah current account, ya, current koran. Kalau pinjaman itu ada dua, pinjaman modal, capital financing, atau loan doang, ya, loan pakai doang. Pinjaman itu loan, ya. Kalau cicilan itu installment. Jadi masing-masing menggunakan istilah-istilah yang dibakukan. Kalau jual beli di bank syariah namanya murabahah. Kalau pinjaman
Kalau pembiayaan namanya masyarakat itu nggak diuji karena ini bukan yang dikuliahkan, jadi ini cuma pengetahuan saja. Berikutnya, nah jadi di sini dosen tulisnya BUS Bank Umum Syariah ada beberapa pendapatan, ada dua ya, pendapatan pembiayaan sama pendapatan jual beli. Jadi yang dua ini kalau di bank biasa ini namanya pinjaman aja, pinjaman modal atau pinjaman kerja. Kemudian dikurangi penerima pendapatan bagi nasabah penabung ya. Jadi kira-kira bank syariah pendapatannya dari dua usaha itu. Kalau bank konvensional kan dari bunga pinjaman modal atau pinjaman kerja ya, pinjaman cash flow atau pinjaman kapital ya. Nah, angka-angka ini atau pembelajaran ini bisa dipelajari di laporan keuangan. Udah belajar laporan keuangan sampai mana? Akuntansi Hah? baru Akuntansi sampai baru sampai jurnal neraca lajur. berikutnya. Ini contohnya laporan keuangannya Bank Mega Syariah ya. Jadi kembali lagi harus kuat bahasa Inggrisnya, walaupun banknya bank syariah, laporan keuangannya juga pakai bahasa Inggris ya, income from fund, terpasti right on profit dan seterusnya. Jadi pendapatannya dari pengelola dana 1,2 dan seterusnya itu. Jadi pembelajaran Fakultas Ekonomi sampai kapanpun kalau bicara tentang pendapatan itu rujukannya adalah laporan apa? Akuntansi. Laba rugi. Ya. Berikutnya. Nah, ini referensinya dosen tidak tulis karena banyak dosen gunakan di dalam perkuliahan. Perkuliahan dosen. Ini. Ini Kameranya.